Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Ustadz berdoa semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan di bab toharoh. Toharoh atau bersuci. Toharoh itu adalah bersuci dari hadas, ya, atau bersuci dari najis. Najis di sini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ini adalah najis yang didapat atau saat kita terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain makan ASI. Jadi air kencing dari bayi yang hidupnya masih tergantung dari ASI ibunya. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis mutawasitoh contohnya antara lain adalah darah, nanah, air kencing, bangkai binatang, dan kotoran binatang maupun kotoran manusia. Yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini seperti contohnya adalah najis dari bekas jilatan anjing. Ketiga najis ini cara mensucikannya berbeda. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan, cara mensucikannya, kalian cukup memercikkan air yang suci ke bagian atau tempat yang terkena najis tersebut. Contohnya misalkan kalian mempunyai adik laki-laki yang masih bayi, kemudian kalian menggendongnya. Di gendongan kalian, adik kalian kencing, air kencingnya terkena di kaos atau baju kalian bagian perut, dan waktu itu sudah datang waktu sholat maghrib. Nah, cara mensucikannya, kalian cukup memercikkan air yang suci 3 kali ke tempat bagian yang terkena najis tersebut. 1, 2, 3. Setelah itu maka kalian bisa langsung berwudu kemudian melakukan sholat maghrib. Yang kedua, cara mensucikan najis mutawasitoh. Apabila kalian terkena najis mutawasitoh, maka kalian harus mensucikannya bisa dengan dibasuh, dilap, dikeringkan, atau bisa juga dengan mencucinya. Contohnya, saat kalian berjalan, kalian tidak sengaja menginjak kotoran ayam, maka cara mensucikannya adalah dengan mensucikan kotoran ayam tersebut yang ada di kaki kalian. Atau misalkan saat kalian bermain dengan teman kalian, ada bagian tubuh atau baju kalian yang terkena darah teman kalian, maka cara mensucikannya kalian cukup membilas bagian yang terkena darah itu, maka setelah itu kalian bisa berwudu dan melaksanakan ibadah selanjutnya. Yang ketiga, cara mensucikan najis mughaladoh, yaitu dengan cara mengusap 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Bagaimana cara mengusapnya? Membilas seperti biasa sebanyak 7 kali, tetapi salah satunya menggunakan tanah atau debu. Menggunakan debu kalian boleh di awal saat mengusap, di pertengahannya, ataupun di akhirnya. Setelah kita mempelajari najis, maka kita akan mempelajari hadas. Hadas terbagi menjadi 2.
hadas besar dan hadas kecil. Saat kita terkena najis, maka kita berhadas. Hadas dengan najis berbeda. Hadas adalah keadaan kita yang tidak suci, sedangkan najis adalah benda yang membuat kita menjadi berhadas. Hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Jadi saat kita berhadas, itu kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah lain seperti sholat, tawaf, ataupun berhaji. Maka kita harus bersuci. Bersucinya seperti apa? Yang pertama Ustadz sampaikan tadi adalah dengan berwudu. Adapun dalil tentang toharoh ada di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Adapun nanti di dalam ayat tersebut Allah memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang tidak dapat mengerjakan wudhu atau karena dia dalam keadaan sakit ataupun di dalam perjalanan. Kemudian setelah ini akan Ustadz terangkan tata cara berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Demikian tadi sudah kita simak bersama tata cara berwudu yang baik dan benar. Perlu kalian ingat, dalam berwudu itu yang perlu diperhatikan adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi saat ada najis yang ada pada bagian tubuh kalian, maka najis itu hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Misalkan kalian terkena kotoran ayam kakinya, terus kalian langsung wudu, maka wudunya tidak tepat. Jadi harus kalian bersihkan dulu kotoran ayam yang ada pada kaki kalian, kemudian kalian wudu. Karena hakikatnya wudu adalah membersihkan diri dari hadas kecil. Membersihkan diri dari hadas besar, caranya yaitu adalah dengan mandi.
dengan mandi menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Demikianlah yang dapat Ustadz berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.